Halo semuanya, kenalkan nama saya Zahlen Ains Gea dengan nomor NIM 4342501089 dari kelas 2C pagi. Pada video kali ini saya akan mendemonstrasikan jawaban asesmen akhir semester praktikum program basis data. Saya akan membuat database tabel, mengisi data dummy, menjalankan query, serta menguji store, produce, function, dan trigger. Oke, di sini saya sudah menjalankan Laragon dan sudah di PHP My Admin. Sini saya membuat database dengan nama toko buku. Oke, database toko buku telah dibuat dan kita telah di database toko buku. Selanjutnya kita memasukkan data pelanggan dengan ID pelanggan sebagai primary key, nama kota dan tanggal registrasi. Ini saya sudah membuat notes dengan membuat tabel-tabelnya. Saya tinggal copy paste saja. Kita go. Oke, tabel pelanggan telah dibuat. Selanjutnya tabel buku. Oke, tabel buku telah dibuat. Selanjutnya tabel pesanan. Oke, tabel pesanan telah berhasil. Dan yang terakhir, detail pesanan. Oke, semua tabel telah dibuat. Selanjutnya ke pertanyaan. Buatlah query SQL untuk menjawab permintaan-permintaan tersebut. Tampilkan daftar nama beserta total uang yang telah mereka belanjakan diurutkan dari terbesar. Yang telah belanja lebih dari 500.000. Kita lupa masukin data dummy-nya. Ntar kita masukkan data dummy-nya dulu. Oke, kita insert ke pelanggan dengan nama-nama datanya, nama, kota, dan tanggal registrasi. Oke, berhasil insert ke pelanggan. Selanjutnya insert ke tabel buku. Oke, data di tabel buku telah berhasil. Selanjutnya tabel pesanan.
Selanjutnya tabel detail pesanan. Orang gila. Kalau ternyata kamu bertiga tuh bang semua. Oke, Namanya mau dijual ulang gimana? kita insert. Oke, detail pesanan berhasil. Setelah semua data dummy dimasukkan, kita ke soal nomor 1, pertanyaan A. Tampilkan daftar data nama pelanggan serta total uang yang telah mereka berjalankan diurutkan dari terbesar. Tampil hanya pelanggan yang telah berbelanja lebih dari 500.000. Kita select menggunakan nama, sum seperti soalnya DP jumlah kali barang harga sebagai total belanja. Ambil datanya dari pelanggan atau P. Pelanggan atau P kita joinkan pesanan atau paste. Terus onnya ID pelanggan, di ID pelanggannya dengan pesanan di pelanggan. Kita join detail pesanan atau DP yang kita ambil adalah ID pesanan dengan DP ID pesanan. Selanjutnya kita masukkan buku sebagai on di buku kita ambil ID buku sebagai ID buku. Kita group by ID pelanggan P dan nama yang sum
harga. Kita buat yang lebih dari 500.000. Oke, kita urutin dari total belanja. Oke, setelah semua masukkan, kita run. Oke, menghasilkan query 2 nama yang total belanja dari 500.000. Andika Putra dan Budi Santoso. Oke, selanjutnya yang B, tampilkan 5 buku dengan kategori fiksi yang paling banyak terjual selama 2023. Saya tinggal copy paste aja, takut waktunya tidak cukup. Jadi kita memilih, kita select buku judul, sum DP jumlah sebagai total terjual. Dari buku kita join ke detail pesanan DP atau DP, kita ambil ID bukunya sama dengan DP ID buku, terus join pesanan, kita ambil ID pesanannya sebagai plus ID pesanan, di mana buku kategori fiksi dan tahun pesanan, tanggal pesanannya 2023. Kita grup by ID buku dan buku judul, order by total terjual DEX. Kita limit 5. Oke, berarti ada 4 buku yang di kategori fisik yang terjual selama tahun 2023. Selanjutnya pertanyaan nomor 3, tampilkan nama pelanggan yang tidak pernah melakukan pemesanan sama sekali. Oke, ini kita pilih nama dari pelanggan, terus kita left join pesanan, kita ambil ID pelanggannya, di mana ID pelanggannya itu 0 atau 0. Kita go. Ini menampilkan satu query yaitu Eka Wijaya yang tidak ada pembeli sama sekali. Selanjutnya nomor 2, database pegawai untuk data karyawan dan departemen. Oke, di sini kita membuat database pegawai dan kita langsung use kepegawaian. Oke. Oke, kita manual aja use ya.
Sini saya langsung aja memasukkan tabel-tabel yang sudah saya buat. Biar waktunya cukup. Oke, di sini saya membuat tabel departemen, tabel karyawan, tabel proyek, dan tabel tugas. Masing-masing ada primary key-nya, yaitu ID departemen, ID karyawan, ID proyek, dan ID tugas. Dan di tugas kita foreign key ID proyek dan ID karyawan. Ambil dari karyawan dan proyek. Oke, telah berhasil. Selanjutnya kita masukkan data dummy-nya. Oke, di sini kita masukkan dummy-nya. Di sini saya sengaja tidak memasukkan Tony Wibowo. Tugas proyeknya biar untuk menjawab soal nomor 3. Oke, kita masuk ke soalnya. Tampilkan nama departemen dan jumlah karyawan di setiap departemen. Tampilkan juga departemen yang tidak memiliki karyawan sama sekali. Oke, kita select dari departemen, nama departemennya, menghitung karyawan, mengambil ID karyawannya sebagai jumlah karyawan dari departemen. Kita left join karyawan, ambil ID departemennya sebagai karyawan ID departemen, kita group by supaya kelihatan yang ada karyawannya atau tidak. Oke, marketing tidak ada karyawannya, finance, HRD, IT ada karyawannya. Selanjutnya, temukan nama lengkap karyawan yang memiliki gaji di atas rata-rata seluruh karyawan di perusahaan. Kita select nama lengkap gaji dari karyawan, di mana gaji lebih rata-rata. Di mana gaji rata-rata karyawan yang memiliki gaji rata-rata karyawan. Oke, sini ada 3 query yang memiliki gaji di atas rata-rata karyawan. Selanjutnya, tampilan nama lengkap karyawan dari Departemen IT yang tidak sedang mengerjakan proyek apapun. Ini kita pilih karyawan nama lengkap dari karyawan, terus kita join departemen, kita ambil karyawan ID departemennya sebagai departemen ID departemen, di mana nama departemen IT yang tidak ada tugasnya. Oke, di sini muncul satu query Tony Wibowo yang tidak ada proyeknya sama sekali. Oke,
Oke, selanjutnya kita lanjut ke nomor 3. Ini kita buat database SIA atau Sistem Informasi Akademik. Oke, database telah dibuat. Kita masuk ke database ya. Saya tinggal masukin saja karena takut waktunya tidak sempat. Sini ada primary key-nya masing-masing dan di tabel nilai kita foreign key name dan kode MK referensinya dari mahasiswa dan mata kuliah. Ya, kita masukkan data dummy-nya. Sini ada yang saya tidak memasukkan sudah lulus 104 SKS sama yang sudah dan belum. Oke, kita go. Oke, data dummy yang sudah masuk. Kita lanjut ke soal. Adalah sebuah store produce bernama proses kelulusan. Profesor ini harus memeriksa apakah total SKS sama siswa tersebut sudah mencapai 144 SKS. Jika ya, ubah status mahasiswa menjadi lulus. Jika tidak, tidak ada perubahan terjadi. Prosedur harus memberikan pesan konfirmasi tentang hasil operasinya, misalnya mahasiswa dengan NIM berhasil diluluskan atau mahasiswa dengan NIM belum memenuhi syarat kelulusan. Oke, di sini saya memasang delimiter untuk melimit apakah mahasiswa lebih dari 144 atau tidak. Ini create produce, proses kelulusan, supaya kita bisa memasukkan query-nya, menginput. Kita begin, kita declare di total SKS, select total SKS ke V, jadi V total SKS dari mahasiswa, di mana NIM sama dengan P_NIM. Jika total SKS-nya 144, maka kita update mahasiswanya statusnya menjadi lulus, di mana NIM dihasilkan. Select concat dari mahasiswa dengan NIM, PNIM untuk memunculkan NIM dan berhasil diluluskan as pesan jika lebih dari 144. Jika tidak, maka pesannya belum memenuhi syarat kelulusan. And terus kita tutup delimiternya. Oke, kita go. Kita jalankan operasi ya. Oke, kita call proses. Kita masukkan NIM-nya. Kita tutup. Oke, mahasiswa dengan NIM 3312301001 berhasil diluluskan. Buat yang tidak lulus, ganti NIM-nya. Oke. Mahasiswa dengan NIM 3312301002 belum memenuhi syarat kelulusan. Selanjutnya,
3B, buatkanlah sebuah function bernama hitungan IPK dengan menerima NIM sebagai parameter dan membalikkan return. Return IPK dihitung dengan rumus SKS kali bobot nilai. Oke, kita masukkan rumusnya. Sudah saya buat. Kita buat delimiter. Kita membuat function hitung IPK dengan mengambil nomor NIM. Kembali dengan desimal deterministik. Kita bikin. Kita declare IPK-nya desimal 4,2. Kita select. Terus kita jumlahkan SKS-nya. Jika A, kemudian 4, jika B 3, C 2, dan seterusnya. Terus kita N. Terus kita jumlahkan MKSKS ini. Jika A, kemudian 4, dan seterusnya. Ke V underscore IPK dari nilai. Kita join mata kuliah. Kita ambil kode MK-nya dengan ini juga. Dimana NIM juga diambil. Terus kita kembali ke IPK-nya. N, terus kita tutup delimiter. Oke, berhasil. Selanjutnya kita coba untuk menguji. Kita select. Kita masukkan NIM-nya. Sebagai IPK. Dan selanjutnya juga kita sekalian masukin. Tidak membuang waktu ya. Oke. Jadi IPK dengan belakangnya 01, IPK 3,14 dan yang 02 IPK-nya 2,43. Selanjutnya kita lanjut nomor 4. Sebuah sistem manajemen inventaris toko retail ingin memastikan bahwa stok barang selalu sinkron secara otomatis. Sistem harus memberikan peringatan jika stok produk menipis ke database yang relevan. Pertama kita membuat database terlebih dahulu. Kita membuat database inventaris. Kita gunakan database inventarisnya. Langsung kita tambahkan tabel yang sudah saya buat. Saya tinggal copy saja. Sini sudah sesuai dengan database yang relevan ya. Dengan ID produk primary key, ada penjual primary key, dan log stok rendah, foreign key yang mengambil dari ID produknya, referensinya produk. Kita oke, tabel telah dibuat. Baik, kita masukkan data dummy-nya terlebih dahulu. Oke, di sini saya insert produk, nama produk stok dengan values demi goreng 15, aqua 650, beras 8 kilo. Saya bikin ada yang kurang dari 10 supaya bisa untuk uji coba. Oke, lanjut ke soalnya.
kita mengurangi stok kita harus oke. Wah, Ntar kok kita buat trigger dulu berarti. Oke, di sini kita membuat trigger terlebih dahulu dengan membuat trigger update stok setelah penjual produk dan after insert on detail penjualan. Oke, mengupdate stok setelah kita insert di detail penjualan di setiap baris kita bikin declare sisa stoknya. Ini untuk kurangi stok produk sesuai jumlah yang terjual, terus ambil sisa stok terbaru setelah dikurangi. Untuk ini kalau sisa stok kurang dari 10, kita catat ke blok stok rendah. Oke, kita go. Berhasil. Selanjutnya kita akan melakukan uji cobanya. Kalau kita membuat dulu satu baris penjualannya. Kita buat transaksi terlebih dahulu. Oke, transaksi pertama berhasil. aduh. Membentuk ID 1. Selanjutnya kita insert ke detail penjualan supaya trigger otomatis berjalan. Oke, setelah kita insert detail penjualan, tiga penjualan. Selanjutnya kita masukkan lagi oke, ini kita mengurangi popnya jadi kurang 5. Kita cek hasilnya, kita select from product.
Oke, di sini aqua berkurang 5, Indomie goreng jadi 7, san beras 5 kilo jadi 8. Produk telah berkurang. Sebenarnya kita menjalankan trigger yang stoknya rendah. Kita select from lock stok rendah. Oke, ini muncul ID log 1, stoknya tersisa 7. Waktu peringatannya telah muncul di sini. Berarti telah dikurangi, tadi jam segini telah masuk ke log stok rendah. Karena stoknya kurang dari 10, jadi trigger otomatis mencatat ke tabel log stok rendah. Baik, sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.